sesi ke-6 ya untuk belajar bersama praktikum komputasi dan pemrograman. Nggak kerasa udah tinggal sesi 6 sampai sama 7 sama 8 lah ya berarti ini. Ya, sebentar saya share dulu screen-nya untuk materi hari ini. Kelihatan ya yang di-share? Untuk minggu lalu kan kita sudah belajar tentang mencari akar persamaan secara metode tertutup ya. Di mana itu tuh meliputi metode biseksi sama regula falsi. Dan untuk minggu ini kita bakal belajar mencari akar persamaan yang non-linear tuh dengan cara metode terbuka. Ini nih. Kira-kira apa bedanya antara metode tertutup sama metode terbuka? Nah, kalau di sini kan kalau metode tertutup ini kan ada intervalnya ya. Misalnya untuk biseksi ini kan sudah ditentuin ini. Yang sebelah kirinya atau interval paling kirinya sama interval paling kanannya. Jadi nyari akarnya itu di sini-sini aja. Nggak akan jauh-jauh lah. Biseksi seperti ini dan regula falsi juga sama. Nyari akarnya masih di sini-sini aja. Nggak akan kemana-mana gitu. Karena udah ditentuin kan di sini. Makanya kalau lihat di kodenya itu sendiri kan di sini kan udah dikasih selang ini. Ini sedikit mengulang aja ya. Untuk membedakan antara kenapa sih ada yang tertutup sama yang terbuka. Kalau tertutup kan berarti sudah dibatas ya. Bisa di sini kalau di soal ini udah dikasih intervalnya sendiri ya. Ini biar ketahuan lah nyari akarnya itu di mana sih tepatnya. Kalau di biseksi begitu, di regula falsi juga begitu. Seperti ini kan. Nah, untuk sekarang kita akan mulai untuk metode terbukanya dari fixed point ya. Nah, fixed point-nya ada di modul 2. Yang ini. Modul yang ini ya, metode numerik. Masih di modul ini juga, tapi ini lanjutan dari yang kemarin. Nah, ini. Nah, kalau di sini kan fixed point itu kan berarti sudah mulai kelihatan lah ya ininya apa. Nyari akarnya tuh di sebelah mana. Nah, cuma di sini tuh kalau untuk fixed point tuh kita cuma perlu masukin satu nilai awal. Nilai awalnya tuh anggap aja x0 gitu misalnya. Nah, di sini kan x0. Nanti dia akan bergerak kemana-mana. Ini kan ada iterasinya misalnya dari x0, nanti dia ke x1. Ini x1. Terus dia bakal gerak lagi gitu terus.
Nah, dan kalau bisa dilihat di sini kan nggak ada interval lagi ya. Ini langsung anggap aja tembak lah nilai awalnya berapa dari untuk fungsi ini. Kita bisa langsung tembak lah, misalnya X-nya bisa mulai dari misalnya -1 atau dari atau ini 1. Kita bisa langsung masukin sendiri nilainya seperti itu. Nah, kalau di sini misalnya ada fx-nya, kita ubah jadi dari fx. Sini fx-nya bisa sama dengan 0, ini kan masih non linear ya. Diganti jadi jadi x sama dengan gx. Nah, nah itu metodenya itu ngubah satu fungsi yang tadinya cuma ini ya, itu jadi dua fungsi. Jadi bisa jadi y sama dengan x dan juga y sama dengan gx. Ini nanti jadi ada kayak perpotongan gitu nanti di sini. Sampai ketemu lah nilai yang paling mendekati. Ini proses nyari ininya ya, iterasi fix point-nya. Dan xn plus 1 berarti kalau misalnya n-nya mulai dari 0 berarti x0 plus 1 sama dengan x0. Berarti jadi x1 sama dengan gx0. Nah, gimana caranya kita tuh nyari gx-nya ini? Kita harus ubah dulu si fx-nya itu sendiri. Ini contoh cara nyari akarnya, sama ya gambarnya. Nah, ini algoritmanya. Hampir mirip-mirip sih sama yang sebelumnya kan, tetap ada mulai dari iterasinya dulu. Terus juga ada ini, ingat ini kalau minggu lalu tuh kan untuk menjaga iterasinya nggak berlebih gitu, kasih batasan lah, misalnya ini N0. N0-nya anggap aja nilai iterasi maksimalnya sekian gitu. Biar nggak bisa sampai sejuta. Sejuta itu berapa? 10 pangkat berapa ya? Bisa sampai 10 pangkat 6 atau 9 atau atau bahkan sampai tak terhingga gitu. Nah, kita lihat dulu kodenya sini. Nah, misalnya ini soalnya masih pakai yang sama yang minggu lalu ya. Kita tulis dulu di sini fx-nya ya. Gedein dulu sedikit biar lebih kelihatan. Soalnya ya, min 2x pangkat 5. Min 2x. Pangkatnya ini ya, kalau naruh pangkatnya itu bintangnya 2. Tambah 12x. Min 1,6. Min 1,6 kali x pangkat 3. Dideketin aja. Tambah 12 kali x. Tambah 1. Di sini kita juga harus nentuin gimana caranya nyari gx-nya itu sendiri. Kita tulis dulu nih ya rumus
Kita tulis ulang dulu rumusnya. Maksudnya soalnya. Misalnya di sini Y sama dengan min 2X pangkat 5 tambah, atau bukan tambah deh, langsung kurang aja, minus 1,6 X pangkat 3. Oh, cuma ngingetin kalau untuk pengajaran ini sebenarnya bisa aja kita pakai semacam fungsi yang lebih cepat gitu untuk nyari GX dari ini, tapi kayaknya agak lebih rumit ya, dan juga mungkin agak ngabisin waktu juga, jadi ini dibikinnya masih secara manual dulu. Oke, baik, di sini tambah 12X tambah 1. Benar kan soalnya? Nah, gimana kita ngubah ke GX? Kita tuh harus mastiin dulu di sini tetap ada X-nya. Tetap ada X-nya. Kita bisa pindahin dulu si 12X-nya ke sini. Anggap aja ini tukar posisi lah, anggap aja. Berarti kalau di sini 12X, ini kan 12 ya. Ini 12X. Anggap aja begitu. Kan sebenarnya sama dengan 0 ya. Di ininya tadi kan. Di sini ini kan anggap aja fx sama dengan 0. Terus kita ganti dari fx sama dengan 0 itu jadi x sama dengan gx, jadi fungsi baru lagi. Nah, ininya tetap. Ini jadi 12, ini jadi 2 x pangkat 5 min 1,6 x pangkat 3 tambah 1. Terus x-nya, ini kan bagi 12 nih. Langsung aja, min 2x pangkat 5 min 1,6 x pangkat 3 tambah 1 per 12. Jadi fungsi baru ya. Nah, ini jadinya GX yang baru. Tapi ini harus dicoba juga. Untuk konvergen gitu. Ini nggak, sebenarnya bisa aja, bisa kita pakai yang ini untuk jadi acuan GX. Yang ini, tapi kita cocokin aja dulu sama ininya ya, kode ininya. Ini kan ini ya. Ini bentuk terbaliknya sebenarnya. Bentuk terbalik dari fx yang tadi. Ini, yang ini ya, fx yang tadi ini, fx ini. Nah, kita tulis dulu ininya ya, rumus ininya. Nah, kita bikin return, copy aja langsung ini,
Jangan lupa kasih tanda kurung bagi 12. Ini jadi rumus barunya nih. Rumus GX-nya. GFX. Ini fungsi GX. Jadi kita bikin fungsi fix point itu sendiri. Masih sama seperti minggu lalu. Di sini kan ada parameternya juga ya. Nah, cuma kalau di sini parameternya dimulai dari nilai awal, terus juga nilai galat atau nilai error galatnya, sama ini maksimal iterasinya. Kita tulis dulu di sini. Fix point. Langsung aja tulis parameter-parameter yang diperlukan mulai dari X awal, X0 atau X awal. Terus soal TOL sama max iter. Nah, sini kita masukin nih X lamanya dulu buat nilai awalannya. Nanti berubah ya nilai per iterasi berubah kan ya. X lamanya jadi baru, X barunya ada jadi G dari X lama yang tadi. Kita bikin dulu. Di sini X lamanya sama dengan X0. Ini untuk awalnya aja ya. Kita bikin komen dulu fungsi fix point. Terus iterasinya dimulai dari 0 ya. Nah, kita mau sekaligus mengukur jumlah penghitungannya sampai berapa. Kita mulai dulu dari 0. Nah, di sini ditampilin dulu iterasinya segimana. Langsung print aja. Ini pakai f-string ya. Jadi bisa sekaligus di satu line. Nggak perlu koma-komaan lagi di luar tanda kutipnya. Iterasi ke kurung ini. Iterasi. Iterasi X ya. Sama dengan X lama yang ini. Pakai format nama angka di belakang koma. Nah, baru di sini ada loopingnya nih, ini for ini nih. Dibatasin dari 1 ya. Ini kan ada range nih. Berarti dimulai dari nilai awalnya 1 sampai dengan iterasi maksimal yang tadi nih. Yang ini. Yang ini nih. Ini kan ada iterasi maksimalnya nih. Di sini. Dibatasnya sampai sini. Plus 1. Karena kalau nggak dikasih plus 1, nanti jaga-jaga iterasinya nggak full. Misal dari 1 sampai 50. Karena ini dimulai dari 1, bukan dari 0. Kan dimulai dari 1. Nah, jaga-jaga 50-nya nggak ikut dihitung. Jadi cuma 49.
50-nya nggak kehitung gitu. Itu lebih buat antisipasi aja. Karena ini kan ada kemungkinan pengennya sih iterasinya nggak sebanyak iterasi maksimal yang ada ini. Dibatasnya sampai situ. Oke. Jadi dibikin loop-nya. For iterasi in. Nah, dipakainya yang ini ya. Atau sebenarnya bisa pakai variabel baru, tapi coba diikutin dulu aja deh. Nanti sering waktu kita bisa update sedikit lah buat apa, biar lebih paham lagi gitu. Iterasi in range dari 1 sampai dengan max iter plus 1. Nah, saya lihat di sini, ini ada algoritmanya ya. Ini kan bisa nih. Ada titik awalnya yang tadi x0, terus ada toleransi, terus ada iterasi maksimal. Nah, di sini nih, iterasi yang mencari x barunya. Ini kan misalnya P sama dengan P sama dengan G, buka kurung P0. Nah, G yang tadi kan udah dibikin nih, yang merupakan bentuk terbalik dari fx yang tadi ini. Kan dibalik nih. Nah, kita masukin ininya apa? X, ini untuk mencari X barunya ya. P ini X baru sama dengan G dan P0 ini X, anggap aja ini, bukan anggap aja, ini X sebelumnya, X lama. Langsung dibikin X baru, X baru, itu sama dengan pakai fungsi GX yang tadi udah dibikin, X lama. Nah ini, nanti X barunya berubah ya. Kita print iterasi kesekiannya, iterasi X. Oh ini iterasinya harusnya ditambah ya. Enggak, udah ketambah harusnya. Kan ini kan iterasinya tadi startnya dari 1 dibikinnya. Iterasi. Enaknya kalau ada enaknya nih kalau beda antara for sama while. Kalau for itu kan iterasinya udah ditentuin. Kalau while ini ya for itu kan iterasinya sudah ditentukan. Maksudnya sudah ada gitu. Sudah dibikinkan di sini. Ya di sini kan sudah ditentuin. Nah, kalau while di kode-kode yang sebelumnya itu kita harus bikin sendiri. Ada enak sama gak enaknya sih. Kalau while itu kan iterasinya bisa kita atur sendiri. Ya, kode harus bikin di dalamnya lagi. Kalau for ya udah ditentuin sejak awal. Biar ya inget-inget lagi lah. Terus ini iterasi X. Iterasi sama dengan X baru. Ini performatingnya 6 angka di belakang koma ya. Nah, terus kita cek di sini apa sudah sampai toleransi. Nah, di sini if pakai nilai absolut juga bisa sih. Nah, ini
X baru kurang X lama lebih dari, kurang dari harusnya ya, kurang dari tolerance, dua break. Nah, di sini kan ada break nih, kalau misalnya ini kan X baru, yang P ini kurang P 0, X lama, kurang dari nilai toleransi, berarti stop ya. Jadi stop di sini. Nah, ini. Nah, kalau ininya misalnya pas di sini masih lebih dari tolerance, berarti nggak stop. Ini belum stop. Kita lanjut ke nanti, kita lanjut ke sini. Kita ganti nilai X lamanya. X lama sama dengan X baru. Nah, baru di sini kita cetak hasil akhirnya. Print akar mendekati X sama dengan X lama, titik 2, nama angka di belakang koma, setelah iterasi. Yes. Dia bikin fungsinya udah. Nah, ini ada menarik lagi nih. Mungkin agak sedikit bingung kenapa ada if di sini, if name sama dengan main. Ini tuh sebenarnya kalau mau ngejalanin atau eksekusi file Python, kita tuh bisa langsung ditarik untuk mainnya, atau program utama itu dijalannya dari sini. Nah, OSI kan dijalaninya langsung, executed directly. Ini biasanya kalau untuk ngejalaninnya pakai file ya. Jadi ini secara offline gitu ngejalaninnya. Tapi kalau di sini nggak juga nggak masalah sih. Ini dijalaninya secara offline biasanya. Ini kalau eksekusinya di dalam sebuah file. File Python itu kan .py ya. Nah, nanti eksekusinya bisa pakai ngejalanin bloknya itu bisa dari sini dulu. Eksekusinya dibacanya dari sini dulu. Dari source utamanya langsung dari sini. Nggak dipakai juga nggak apa-apa kok. Oke. Ini fungsinya udah ditulis ya di sini. Nggak sepanjang yang kemarin ya. Di bagian sininya cuma lama di sininya aja. Tadi ini nyarinya masih secara manual ya. Nah, sekarang kita masukin dulu ini X0-nya. Di situ X0-nya dibikin 1. Nah, dibikin di sini tuh nilai float ya. Ada komanya di sini. Kalau misalnya cuma dibikin angka 1,
Nanti kan dibacanya di sini integer. Nah, jadi kita tentuin dulu di sininya langsung sama dengan float. Tipe data float ini. Maksudnya toleransinya. Ini kita samain aja nama variabelnya ya, biar mudah masukin di sininya. Saya di sini variabelnya isinya 10 pangkat min 6 itu. Ya. 1E min 6. Berarti 10 pangkat min 6. Kalau di situ ada max iterasinya. Jadi bikin 100. Baru udah kita masukin fungsi yang ini, fixed point. X0-nya, yang ini. Terus lanjut ke nilai toleransinya. Terus ke max iternya. Nah ini. Udah deh. Coba kita jalanin dulu. Kira-kira sama atau enggak? Sebenarnya udah dicek sih tadi. Wow, sampai 20 ternyata. Nah, ini kan kelihatan ya di sini iterasi x0-nya di sini kan dimasukin, tadi kan dimasukin nilai nilai awalnya tuh 1. Terus makin berkurang, makin mengerucut ini masuk sampai ke sini ya. Ini dari 1 terus jadi 0,7. Ini makin defisit ya, bukan defisit, makin berkurang ini. Biasanya segini, tuh. Nah, akar yang didapat tuh segini gitu. 0,723 setelah 20 iterasi. Tapi ada yang sepertinya ada yang salah sebenarnya di sini. Di sini nih. Kalau bisa dilihat di sini, kalau di soal tadi tuh kan min 2x pangkat 5. Ini kan. Di sini. Tapi di modul praktikumnya sendiri, ini berubah jadi x pangkat 2. Nah, x pangkat 2. Dan dapat iterasinya cuma sampai sini. Malah jadi negatif. Jauh banget. Jauh banget nih. Nah, itu untuk fixed point. Fixed point ini nggak terlalu susah sih sebenarnya. Cuma susah di awal ini aja nyari bentuk GX-nya itu seperti apa. Oh ya, sama ada syarat juga sebenarnya. Karena efek sini tuh kan kalau misalnya udah melibatkan polinomialnya udah banyak nih. Sini kan ada 3 nih yang ada X pangkatnya. Berarti di sini opsinya bisa ada beberapa juga. Bisa ini yang dipakai jadi startnya, atau bisa juga ininya. Ini bukan 2 ya, ini anggap 5 ini harusnya. Ini nggak tahu kenapa deret gini salahnya. Di soalnya aja itu X pangkat 5 ya. Atau bisa juga ini. Yang jadi patokan buat bikin GX atau bikin fungsi barunya. Ini tuh biar convergent GX turunan, ini nanti cari turunannya. Ini nilai absolutnya kurang dari 1. Ini syarat konvergensinya. Ini harus convergent. Karena kalau enggak,
nanti waktu nyari apa? Nyari nilai akarnya itu kan memanfaatkan GX ya. Nah, di sini ini kan memanfaatkan GX. Nanti kalau kalau tidak konvergen, nanti iterasinya boncos gitu. Tidak nggak ada berhentinya. Bisa aja sampai tak terhingga. Walau di kode ini udah ada dikasih batasan ya. Gitu. Udah cukup paham sampai sini? Kayak gitu untuk fix point-nya. Atau kita sekalian coba deh satu soal dari apa modul metode numerik ya. Ini boleh nih. Soalnya juga kan di sini. Kita ganti aja ini fx-nya di sini kayak soal yang ada dari modul Magnum. Saya di sini x pangkat 3 min 7 kali x pangkat 2 tambah 14x min 6. Dengan titik awalnya 1,003, toleransinya 10 pangkat min 3. Ini tasnya tetap ya. Nah, kita cari dulu GX-nya. Misalnya kita pakai patokan ini lagi deh, 14 ini ya. 14x. Ini langsung aja GX-nya jadi sama dengan x pangkat. Langsung tulis aja deh. Jadi langsung jadi x pangkat 3 min 7 x pangkat min 2 pangkat 2 tambah min 6 kurung bagi 14. Kita tes ya. Oh, ini dia pakai ini yang diubah yang ini ya. Yang ini yang jadi patokannya. Atau kita coba dulu deh dari sini. Kita coba satu-satu ya. Ini udah tetap. Kita coba dulu. Nah, kalau di sini jadi 22 terasi ya. Ini nyampainya jadi negatif. Negatif 0,693. Coba kita ganti lagi di sininya. GX-nya. Nah, kalau di sini masih. Nah, ini dipakai yang ini ya. Ini berarti jadi X pangkat 3. Yang jadi GX-nya jadi 7X pangkat 2 min 14X plus 6. Terus kita akarin deh. Ini jadi pangkat sepertiga ya. Ini akar, untuk nyari akar kan kalau ini bagi 3 kan 1. Nah, ini otomatis
jadi pangkat 1/3. Karena ini kan sebenarnya pangkat 1 ya, terus ini dibagi 3 gitu. Itu jadi 7x pangkat 2 min 14 kali x tambah 6 bener ya, berarti sini pangkat 1/3. Coba dulu di sini. Wow, banyak banget. Kenapa jadi agak berbeda ya? Udah dicocokin sama di kode di sini ya. Bener kan ya? 7x pangkat 2 di sini min 14x plus 6. Terus ini pangkat kan. Coba kita pakai bilangan 0,3. Di sini nggak usah pakai ininya deh. Segitu. Yap. Tapi harusnya di sini ini harusnya 3 ya. Nah, dicek dulu ada salahnya di mana ini. Oh, ini malah jadi lebih gede ini. Jadi gede banget di sini. Nah, di sini juga kadang nilainya bisa tiba-tiba karena tidak dikasih interval, di situ bisa aja menggelembung gitu nilai iterasinya. Bisa tiba-tiba besar banget, bisa tiba-tiba kecil banget gitu. Kira-kira kayak gitu ya untuk fixed point. Jadi fixed point itu memanfaatkan apa? Ini agak sebelnya nih kalau sama RBV ini tuh harus reload lagi, harus login ulang. Nah ini kan
untuk fix point tadi itu. Tinggal kita tentuin aja nilai awalannya, apakah semakin mendekati gx atau enggak. Kita coba sesuai soal yang tadi ya. Soal yang pertama tadi, yang dari modul. Nah, kalau di sini malah harusnya ini jadi 1,4 dan cuma perlu 5 iterasi. Kalau di sini sampai 20. Ini nggak pakai kurung ya. Dibuka kurungnya. Langsung gini. Sama aja tuh. 20 iterasi malah. Oke ya, kira-kira kayak gitu ya kalau fix point. Kita bisa cek ulang lah kalau mana yang benar, terus mungkin kira-kira ada nggak sih yang bisa dibenerin dari kode yang udah dibuat ini. Kayak gitu kira-kira atau fix point. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke metode berikutnya, Newton-Raphson. Belum lanjut ke sini. Kita minum dulu. Ya. Yeah. Nah, kalau sebelumnya, kalau yang tadi itu kan untuk fix point itu kan ada perpotongannya di sini ya. Nah, kalau di sini balik lagi um, ini ada garis singgungnya di sini. Ada singgungan garis dari garis singgungan ke satu sama garis singgung yang kedua. Bedanya di sini manfaatkan turunan. Nah, ini misalnya solusi untuk nyari X barunya di sini. Ini pakai turunan ya. Ini solusi untuk nyari X barunya. Atau X baru. Dan sama ya, kayak yang metode apa fix point tadi, tetap masukin titik awalnya di sini. Terus jangan lupa nilai toleransi sama iterasi maksimalnya. Ini fix point-nya udah. Sekarang kita bikin fungsi ininya ya. Fungsi Newton-Raphson. Ini isinya kita copy dulu aja biar
bisa mempersingkat waktu juga. Ini nah sini ada fungsi turunannya langsung dari fx. Kita namain F1 misalnya. Langsung turunan ya. Kan fx-nya ini ya. Fx sama dengan min 2x pangkat 5 min ya min langsung aja min 1,6 pangkat x pangkat 3 plus 12x plus 1. Gimana nyari turunannya? Ini udah belajar di kalkulus ya kalau nggak salah ini. Kalkulus ya. Ya kalkulus 1. Ini kita kalikan dulu sini. 5 kali min 2 min 10. Turun di sini pangkatnya kita turun 1 jadi 10x pangkat 4 min ini dikali 4,8 x pangkat 2 tambah 12, ini x-nya hilang, kali konstanta, ini juga hilang. Kita ganti di sini. Kita tulis aja di sini min 10 kali x pangkat 4 tambah min 4,8 kali x pangkat 2 tambah 12. def Newton-Raphson ini sama ya, pakai nilai awalan juga. Ini sama ini kedua, hasilnya kita ganti. Nah ini kan, bentar, ini kan yang turunan tadi. Turunan. Bikin fungsi Newton-Raphson-nya ini sama, masih sama. Ini juga masih pakai looping yang sama. Nah, di sini yang diganti ininya nih. Ini ya. Sisanya masih sama kok. Sisanya masih sama. Ini gx. Ini x. X baru. Dan sama dengan x lama. Nah, fungsi ini ya, minus ini. Ini x lama. Terus ini pakai fungsi fx yang di soal tadi sama turunan yang ini. Masukin nilai x yang masih nilai lama. Kurang f x lama bagi f1 atau turunannya x lama. Nah ini kita flag komen dulu biar nggak ke eksekusi. Langsung aja coba eksekusi fungsi Newton-Raphson yang tadi. Ini masih sama ini. Masih sama ya. Coba kita jalanin. Nah, ini nyampainya di 11 iterasi. Nah, sama kan ya? Sama yang tadi, ini. 11 iterasi.
Nah, kita cek juga yang dari modul ya. Nah, sama kan? Ini nanti X1-nya jadi 4. Ini dimasuk-masukin, ini yang fx tadi. Ini yang fx. Terus yang ini turunannya F1. Nah, dimasukin aja, terus berganti iterasi. Ini dari X1 ke X2, dan seterusnya. Sampai dengan batasan ini. Sampai dengan batasan ini. Sampai batasan ininya dapat, otomatis stop. Yap, dapat juga nih. Iterasinya 11. Ini lebih mudah ternyata dari yang tadi ya. Cuma tinggal nyari turunannya. Kalau yang tadi itu kan harus dicoba-coba nih untuk apa? Lupa. Metode yang sebelumnya fix point. Harus dicari dulu GX-nya. Harus agak sedikit diputar-putar. Ya gini harus diputar-putar dulu kan. Nah, kalau ini cuma tinggal nyari turunannya aja. Nah ini uh, bisa sekarang kita tulis juga fx-nya sama turunannya di sini ya. Biar lebih biar lebih jelas gitu. Misalnya print fx-nya selamanya x lama sama dengan itu apa ya, x lama ya, x lama titik 6 f buat perbandingan aja ya. Pakai F1, kita copy lagi di sini. Oh, oh pantas. Ini harus pakai kurung ini ya. Ya kekeselinnya. Oke, sama dengan F. Itu berapa sih? Lagi X lama
copy lagi nilai F ini, F1, copy yang gini, sini X baru ya. Nah, kayak gini kan. Nah, ini kan ada iterasinya nih. Ini biar lebih jelas aja. Ini juga bisa aja dibikin ke dalam bentuk tabel. Ini sesuai kan ya? Ini iterasi nolnya segini, 2,8. Terus nilai F-nya segini. Nah, di sini sampai ke bawah ini udah makin menipis ini. Nah, sampai di sini deh. Ini 0. Berarti karena di sini. Karena di sini ada yang sama dengan 0. X baru kurang X lama ini. Ini sama ini kan kalau dikurang 0 ya. Berarti stopnya di sini. Kita coba tes juga soalnya yang ini. Kayak gini ya. Ini tadi itu 7x pangkat 3. Enggak 7x. X pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 tambah 14x tambah 6. Tinggal kita cari aja nih turunannya dari sini. X pangkat 3 berarti kalau di sini kalau diturunkan masih sini jadi 3x pangkat 2 tambah ini 7 kali 2 14. Terus ininya 14 tetap, terus ini nggak ada gitu, kosong. Jadi 3 kali X pangkat 2 tambah ini soalnya bukan plus ini, minus 14 kali X tambah 14. Nah, sini. Terus ini soalnya dimintanya titik awalnya 1,003. Toleransinya 10 pangkat min 3. Kita cek nilainya gimana. Kosong. Nah, kayak ada sesuatu yang kurang. Masih nggak berhenti di sini. Ah, nah,
lebih cepat lagi di sini. Nah, ini cuma perlu 7 iterasi. Kita cek dulu ini apa kunci jawabannya. Nah, di sini kan benar ya. X 0-nya 1,003, F-nya sekian, terus si X 1-nya jadi 0,32. Oh, dan berubah lagi di sini. Ini nggak tahu yang salah saya-nya nulis kode atau di BMP-nya itu sendiri ya. Kita cek kalau pakai rumus yang ini di Udah bener ya ini X pangkat 3 kalau diturunin jadi 3X pangkat 2 ini nih 3X pangkat 2 min 14X plus 14 diginin lagi misal fx-nya sekian 14 bagi 2 7 maksudnya jadi 7 ya 7 saya kurang tahu sih nih ada salahnya di mana di sini. Fx-nya udah benar. F1 F turunan F turunan 1 fx-nya juga udah benar kan. Karena sebenarnya kalau udah pakai kode gini kan lebih ngebantu ya daripada ngitung satu-satu. Apalagi kalau iterasinya bisa sampai 50, kan nggak enak ya nulis tangan, gitu-gitu kan ya. Makanya Excel juga ngebantu gitu kan buat ini. Nanti bisa dicek sendiri ya, apa kode yang benernya itu yang mana gitu. Mungkin juga bisa dicocokin sama ChatGPT ya. Ini buat nyocokin aja ya, bukan berarti jadi apa metode utama gitu buat nyari nilai akarnya yang benar yang mana. Cuma buat sekedar buat bantu-bantu aja gitu. Oh, kalau yang ini sih benar tadi. Sampai sini-sininya benar sih tadi. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi
begitu dicoba ke soal lain jadi beda jauh gitu. Hmm. Oh, kita lanjut ke materi terakhir ya untuk hari ini. Angkanya tentang metode second. Metode second ini tuh mirip ya sama apa? Metode regula falsi minggu lalu. Ini kan ada singgungan nih. Ini kan. Cuma bedanya karena ini terbuka kan nggak harus dikasih apa? Dikasih interval. Dan juga tidak harus cari FA sama FB kurang dari sekian. Ini ada singgungannya kan di sini. Sini kan masih ada persinggungannya kan. Nah, misal dua titiknya tuh di sini sama di sini. Nah, di sini sama di sini. Nanti carilah persamaan garisnya. Sampai dapat ininya apa? Iterasi X barunya sama dengan X lama kurangi F X lama kali XI min 1 kurang XI per Fx lama yang sebelumnya. Ini berarti L min 1 ya. Kurang X lama kurangi F X lama. Berarti minimal harus X1 ya. Nah, ini jika f xi plus 1 sama dengan 0, maka akarnya didapat dan selesai. Kalau xi plus 1-nya tidak sama dengan 0, maka ditukar. Nah, langsung kita coba lihat di kodenya aja ya. Nah, di sini kita bikin fungsi baru, second method, kan. Nah, di sini pakai dua nilai, x0 sama x1. Makanya di sini ada, tadi itu ada, nah ini. Makanya sih tadi ada I plus 1 tuh buat apa, nyari x2-nya nanti. Nah ini x0 sama x1-nya. Di sini x1-nya sama dengan, satu berapa sih? 2 di sini. 2. Di sini x0, x1, nah toleransi, max iteration. Fx-nya ini ya, ini sesuai soal aja dulu. 2x pangkat 5 min 6x pangkat 3 12x.
Nah, di sini bisa juga di dalam parameternya tuh udah ditentuin sejak awal. Atau ada looping di sini. 40 in range dari 1 atau langsung ya. Max iter, nggak harus dari 1 ya. Berarti ini nanti dimulai dari 0 sampai ke max iter, max iteration. Nah, kita bikin ini nilai fx0-nya sama fx1-nya. Misalnya di sini fx0 sama dengan fx0, fx1 sama dengan fx1. Nah, ini untuk antisipasi ya. Jadi biar nanti pas karena kan di sini kan ada pembagiannya. Kalau bagi 0 kan otomatis nggak error nanti ya di kalkulasinya di bagian sininya. Jadi di sini udah ditakar duluan. If absolute fx1 kurang fx0 kurang dari pangkat min 12 return not sama i. Nah, ini iterasi yang tadi kasih sedikit di sini. X2-nya. Ini nilai barunya ya. Yang ini nih. Ini nanti jadi X2-nya. Untuk awalannya ya. Ini jadi X2. Ini X1-nya. Yang X-1 berarti X0. Ini jadi X0 sama dengan X1. X1 sama dengan X2. Nah, ini di sini ya, nanti ketukar nilai. Masuk sini, iterasinya, sini X2 jadi sama dengan X1, kurangi Fx1, kali X1 kurang X0. Ini ya, ini kan, X1 kurang Fx1 kali X1 kurang X0. Nggak kebalik ya. Dicoba dulu deh. Lagi Fx1 kurang Fx1 kurang Fx0. Jika akar absolut Fx2 kurang dari toleransi, hasilnya nanti return X2 X2 sama I-nya di sini. Ini nanti stop di sini. Lalu ganti nilainya X0, X1. Ini bisa langsung dalam satu baris ya. Ini nanti ganti dari X0 ke X1, X0 itu nanti jadi punya nilainya X1, X1 nanti punya nilainya X2.
Nah, ini return ini kalau tidak convergent ya. Ini harusnya di sini. Jangan di start dulu, belum dia apa-apain. Return non maxiter. Kita coba tulis ininya. Iteration sama dengan X0, X1, nilai toleransinya sama maxiter. Maxiter. Maksudnya tadi itu di sini, kan di sini parameternya udah ditentuin di sini. Kalau di yang metode Newton-Raphson sama fixed point kan ininya cuma dibikin variabel aja. Kalau di sini udah ditentuin di fungsi sekannya di sini. Jadi pas nulis ini udah nggak perlu lagi dibikin maxiter di sini, karena nanti udah otomatis dibatasnya di fungsi yang dipanggil di sini. Oh ya, enaknya juga di sini di fungsi ini bisa ngembalin lebih dari satu variabel. Makanya di sini dibikinnya dua return atau ngembalin hasil dari fungsinya bisa dua variabel begini ya. Ini yang sebelah kirinya, ini yang pertamanya, ini yang keduanya. Ini nanti ngembalin nilai root sama jumlah iterasi ininya ya. Terus kita print f akarnya sama dengan rootnya ditentuin x2 ini ya, antara dapat x2 atau none atau tidak ada. Bukan dalam iterasi. Coba kita jalanin ya. Nah, dapat kan di sini akarnya sekian 1,466 ini ditemukan dalam 7 iterasi. Terus kita coba sekalian tulisin di sini x0-nya gimana. Nah, di sini kita bikin lagi iterasi sama dengan 0. Atau enggak, dari sini aja. Karena kan dimulai dari sini ya, langsung aja deh. Print f iterasi i di sini nilai fx0 sama dengan ini fx1 sama dengan fx1 sini print nilai f
nilai X2 bisa dibikin di sini nilai X1 0 sama X1 sama dengan X0 dengan X1 ini X2 sama dengan X2 coba ya. Nah kayak gini kalau jadi sini f x 0-nya kan 1 sama dengan gini terus x1 nya segini. Nah nanti mulai ke sini x nanti si i plus 1 ya. Karena kalau foreign kan i itu dimulai dari 0. Nah kayak gini. Kelihatan kan ya? Nah, ini sampai iterasi ke-7 tuh ini dapatnya. Add bukan dalam 7. Nah, kita coba lagi untuk soal terakhir ya. Yang ini. Second. Yang ini. Kita coba yang ini aja deh. Eksponen. Kita pakai eksponen. Misalnya di sini fx-nya berarti karena kita mau manggil fungsi eksponen, tentu saja kita harus panggil library math ya di sini. Manggilnya gimana? Kita tulis dulu rumus fx-nya ya. Sini 3 kali x kurang math titik eksponen kurung x, dalam kurung x ya. Nah, fx-nya ini yang 21. Kita coba jalanin deh. 3x min pangkat x. Nah, gini kan. Nah, ini. Oh, x0-nya 0 ya. Coba dari sini, ininya 0. Sini 1. Terus toleransinya pangkat min 5. Kalau masih sama nggak kira-kira? Ini kan 3 kali 3x min pangkat x ya. Ini kan 3x pangkat x. Nah, kayak gini. Iterasinya sampai 5 iterasi. Akarnya segini, 0,6. Segitu dulu aja kali ya untuk apa? Segitu aja untuk
Segitu aja. Segitu metode terbuka tuh yang bisa dijabarkan gitu ya di sini. Tadi mulai dari fixed point, terus Newton-Raphson, sama metode secant ya. Kalau misalnya yang hanya yang paling mudah sih sebenarnya kalau ngitung di kertas gitu kan mungkin paling mudah ini ya, Newton-Raphson ini ya. Karena kan cuma nyari turunannya aja. Sama ininya juga nyari X barunya kan nggak seruwet itu ya. Nah, yang paling susah tuh yang ini yang second ini. Di sini. Nah, di sini juga butuh ketelitian sih untuk nulis kodenya. Karena kalau salah satu atau misalnya typo, nanti itu penghitungannya juga bisa merembet ke bawah gitu salahnya. Kayak gitu. Untuk minggu depan, hmm, saya bakal mulai belajar tentang ini ya, apa sistem persamaan linear. Nah ini kan nanti nyarinya pakai matriks nih. Ini kan matriks ya. Sebenarnya kalau bisa apa digambarkannya itu bisa secara matriks kan yang ini contoh aja ya. Ini nanti kan ada eliminasinya sendiri. Untuk minggu depan nanti kita mulai belajarnya tuh dari ini ada di modul 4 ya. Kita buka dulu modul 4-nya. Nah, ini modul 4. Ini ya, sistem persamaan linear. Nah, itu bakal belajar tentang metode Jacobi, terus juga metode Gauss-Seidel, sama kalau waktunya cukup, mungkin kita juga bakal belajar salah satu dari ini, Doolittle sama Crowd. Ini udah pakai matriks ya, atau pakai array, atau pakai list. Nah, ini udah mulai pakai matriks di sini nanti. Ini harus agak lebih teliti sih. Nah, ini pakai array. Ya, bisa kelihatan kan di sini pakai array. Nah, pakai array semua. Itu untuk nanti di sesi 7 ya. Sama di sesi 8 atau sesi terakhir, kita bakal belajar tentang interpolasi polinomial. Ini sekaligus sesi terakhir ya. Mungkin segitu dulu aja kali ya untuk hari ini. Mudah-mudahan nih dari sesi 6 ini ada yang bisa dipetik gitu ya. Walau buahnya udah mulai ngantuk biasanya tiap malam tuh. Nggak tahu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup?
Nggak ada ya? Oke deh. Kalau gitu saya tutup dulu ya untuk malam hari ini. Ya, mohon maaf aja mungkin kalau misalnya selama mentoring ini mungkin ada yang masih kurang jelas mungkin. Ya, mungkin di grup grup pun bisa ditanyain ya kalau misalnya ada yang kurang paham gitu. Jadi cukupkan dulu aja untuk hari ini. Selamat malam semuanya. Di sini tutup ya.